Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sholawat dan salam kita tak bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menyampaikannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi perkuliahan kita. Ada teori ya yang perlu dipahami oleh seluruh mahasiswa. Kalau beberapa minggu terakhir kita sudah bergelut di pengerjaan risk register, pengerjaan tata cara proses manajemen risiko pada organisasi, maka ada beberapa kaitan hari ini yang bisa dikatakan dia apa ya? Dia uh, lebih populer dilaksanakan hari ini, sehingganya kalau kita bergabung dengan satu organisasi, kita nanti harus mengetahui bagaimana pola penyatuan organisasi terhadap risk management yang ada pada organisasi tersebut. Oleh karena itu, saya pada kesempatan kali ini mencoba membuat materi yang berkaitan dengan kondisi organisasi hari ini dengan risk management. Adapun materi kita yang selanjutnya ini adalah mengenai GCG, Good Corporate Governance dan Risk Management. Nah, risk management kita sudah lalui di beberapa pertemuan kita yang cukup panjang di satu semester ini, bahkan sudah masuk pada proses manajemen risiko. Sekarang kita uh, bisa lihat terlebih dahulu sebelum mengaitkannya dengan GCG, kita akan melihat bagaimana risk management itu atau GCG itu sendiri hadir dalam tatanan organisasi. Karena kalau bicara governance, pasti itu adalah tata kelola organisasi. Nah, oleh karena itu, secara definisi kita bisa tahu bahwasanya ada saya mengambil dua sumber sumber utama untuk mengetahui atau untuk kita mempelajari definisi dari corporate governance itu ya. Pertama dari Corporate Finance Institute, kemudian yang kedua ada PricewaterhouseCoopers ya, yang saya ambil. Yang mana kedua definisi yang disajikan di sini itu merupakan uh, pola ya. GCG diartikan sebagai suatu pola hubungan antara para pemangku kepentingan dalam satu organisasi yang at least dia akan ditunjukkan oleh susunan organisasinya. Nah, penempatan GCG dalam satu organisasi itu merujuk kepada siapa sih orang yang kita tempatkan sebagai pimpinan organisasi, sebagai pengelola, gitu, sebagai pengawas. Nah, posisi itu membuat kita akan memilih, akan lebih memprioritaskan mungkin akan menempatkan orang-orang yang memang sesuai kompetensinya kah, atau dalam tanda kutip itu adalah orang-orang yang mungkin itu by request. Nah, by request itu maksudnya adalah ya karena dia anak si A, ya udahlah taruh aja di situ misalnya. Nah, GCG itu menekankan pola itu sehingga kalau kita menyajikannya dalam bentuk susunan organisasi, maka dia akan menunjukkan suatu pola yang dinamis, pola yang semuanya bersinergi antara pimpinan atasan dengan bawahan, antara pemegang saham, komisaris, direksi, dan para pemangku kepentingan lainnya, sampai kepada level terendah, ya, dari mulai top manajemen, kemudian middle manajemen, lower manajemen, sampai ke bawah, itu akan memiliki hubungan yang harmonis gitu. Nah, ini yang ditekankan dalam GCG itu sendiri. Kemudian GCG juga menitik beratkan pada check and balance ya. Seperti di sini, check and balance dikatakan dia mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan untuk membatasi munculnya peluang-peluang yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. Kemudian GCG juga menuntut adanya transparansi atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian pengukuran dan kinerjanya. Nah, secara umum kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya GCG itu
em, adalah suatu tata kelola perusahaan dimulai dari atasan sampai ke bawahan yang di dalamnya bersinergi untuk membentuk suatu kinerja terbaik yang semuanya satu sama lainnya itu berperan saling mengawasi. Artinya kamu pimpinan terus saya bawahan terus kamu saja yang wajib mengawasi saya tidak. Tapi lebih kepada kita sama bawahan juga harus saling mengawasi dong gitu. Nah, ini kaitannya nanti dengan eh, compliance ya. Dengan compliance mungkin materi kita setelah ini ada kaitannya dengan compliance. Sehingganya kalau kita sudah menjaga satu sistem yang baik dalam organisasi, itu akan membawa dampak positif pada organisasi itu sendiri. Nah, kemudian eh, GCG itu praktik baiknya, nah gitu ya. Prinsip GCG itu sendiri dia ada 5 prinsip GCG. Kita bisa lihat di sini. Ini saya sajikan dalam bentuk bahasa Indonesia ya, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, keadilan. Secara bahasa Inggrisnya, saya lebih senang dengan bahasa Inggrisnya karena lebih gampang mengingatnya. Prinsip GCG itu 5, yaitu tarif ya. Tarif, T-nya adalah transparansi, kemudian A itu adalah accountable, kemudian R itu adalah responsibility, kemudian I itu adalah independensi, dan F terakhir adalah fairness atau keadilan. Jadi prinsip GCG yang 5 ini itu mesti ada dalam satu organisasi, ya. Bagaimana kita menerapkannya? Kita lihat di sini ada makna, ada praktek, ada kasus ya. Kita lihat transparansi, maknanya adalah keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan. Artinya ketika ada perusahaan dia mengatakan dia memiliki prinsip transparan, artinya ya nggak ada yang ditutupi dong. Laporan keuangannya itu nggak ada yang ditutupi gitu ya. Ketika kita menanya, membuat satu penelitian terhadap perusahaan tersebut, ya harusnya welcome dong gitu ya. Karena kalau tidak welcome berarti ada sesuatu. Nah, kalau praktek baiknya gimana? Nih, tersedianya informasi yang handal dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Artinya ketika kita mencari sesuatu informasi apapun pada organisasi tersebut, itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Karena apa? Karena mereka transparan. Di sini ada kasus. Nanti kalian boleh searching ya, kasus Enron. Enron ini adalah satu perusahaan di Amerika sana ya, yang mana dia bangkrut karena ketidaktransparansian dari anggota organisasi. Nggak ada keterbukaan pengelolaan dari organisasi itu sendiri, sehingga Enron akhirnya tutup akibat tidak adanya keterbukaannya. Kalau tidak salah saya, kasus Enron ini lebih kepada eh, apa namanya menutup ya, menutup misalnya begini, perusahaannya itu sebetulnya rugi gitu ya, tapi dibuat dalam keadaan beruntung, nah gitu, sehingga orang masih berpikiran positif, tapi tiba-tiba setelah beberapa bulan akhirnya Enron collapse, orang akhirnya kenapa ya, Raf? Kalau tiba di kita sebagai pemegang saham, yang awalnya kita merasa baik-baik saja dan kita siap invest berapapun uang kita gitu ya, akhirnya kita gagal, nah gitu. Nah, itu proses yang terjadi ketika Enron dikatakan pilot atau bangkrut dikarenakan tidak adanya transparansi dalam Enron itu sendiri. Nah, kemudian akuntabilitas yang kedua. Maknanya adalah peran, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan perusahaan. Jadi, akuntabilitas itu bukan saja bagikan orang akuntansi yang kita pahami uang-uang saja gitu, pencatatan-pencatatan. Tidak khusus pada itu saja, tapi malah lebih luas, menyangkut kepada peran, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan perusahaan. Prakteknya bagaimana? Kita punya kebijakan, ada pedoman, struktur dan sistem pengelolaan internal yang tersedia secara jelas. Jadi bagaimana sih sistem pengendalian kita di dalam organisasi itu merupakan praktik yang menunjukkan kita tengah melaksanakan akuntabilitas. Nah, prakteknya dulu siapa? Itulah Lehman Brothers. Kalian boleh searching ya. Lehman Brothers sudah lama sih, perusahaan-perusahaan yang kasus ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah lama bangkrut, tapi mereka bangkrut gara-gara akuntabilitasnya tidak ada ya, tidak ada tanggung jawabnya, nggak ada ya, mungkin karena Lehman Brothers namanya juga brothers ya, bersaudara di dalamnya. Kalau dia bersaudara ya bagaikan kita dalam keluarga, misalnya kita bersaudara ada satu kegiatan, ya kok kayaknya kalau udah ada masalah
kita adik, kakak lah misalnya gitu ya. Nah, itu contohnya. Sehingga nggak ada itu suatu distribusi tanggung jawab itu tidak ada di Lehman Brothers. Sehingga ketika terjadi suatu kasus, suatu kegiatan yang betul-betul membutuhkan pertanggungjawaban dan mereka tidak bisa melakukan pertanggungjawaban karena saling lempar tanggung jawab. Nah, inilah kasusnya Lehman Brothers. Jadi kalian boleh searching sendiri kok kasus-kasus itu. Kemudian prinsip yang ketiga itu pertanggungjawaban yang tidak punya. Ini contoh adalah Pindo Brantas, ada kasus Adam Air ya. Nggak tahu kalian masih udah ada belum ketika kasus Adam Air ini terjadi ya. Karena Adam Air itu sendiri adalah pesawat terbang yang ketika itu mengalami kecelakaan pesawat terbang yang diakibatkan karena memang kegagalan pada sistem pesawat. Dan ternyata sistem pesawat itu sudah terdeteksi sebelumnya, tapi karena pihak yang berkepentingan tidak mengabaikan itu, artinya tidak peduli terhadap hal tersebut, akhirnya Adam Air terbang dan ketika terbang akhirnya terjadilah kecelakaan dan semua penumpang tewas pada saat itu. Begitu juga dengan kasus Lapindo Brantas. Kita bisa lihat hari ini Lapindo Brantas kalau kita boleh sebut itu ya, perusahaannya Bapak Abu Rizal Bakri itu sudah menenggelamkan beberapa kecamatan di wilayahnya yang sampai hari ini masih mengeluarkan lumpur dan lumpur yang keluar itu ya kompensasinya ke masyarakat sejauh apa sih sampai hari ini? Nah kita kan nggak tahu ya. Tapi yang pasti dengan menenggelamkan 3 kecamatan itu negara cukup dirugikan dengan keadaan tersebut dan sejauh mana perusahaan Lapindo itu bertanggung jawab karena sudah diambil alih untuk penanganan daruratnya itu oleh pemerintah dan ketika terjadi awal-awal mula dulu itu sempat heboh banget ya karena masyarakat itu harus mengungsi segala macam gitu ya tapi kompensasinya nggak ada dari perusahaan. Nah, ini contoh akhirnya Lapindo Berantas Adam Air juga tutup. Nah, itu karena pertanggungjawabannya kurang. Kemudian ada independensi. Independensi adalah ketergantungan dalam pengelolaan perusahaan. Jadi kemudian prakteknya apa? Ada standar etika dan perilaku bisnis tersedia dan diterapkan secara konsisten. Ya, namanya independensi ya, kebebasan ya. Kata kebebasan sehingga kebebasan yang dimaksudkan itu adalah eh, kita eh, apa ya? Kita punya satu tata kelola sendiri yang tanpa kita harus bergantung dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Tidak menggantungkan diri dalam misalnya satu perusahaan menggantungkan diri terhadap kebijakan pemerintah, menggantungkan diri terhadap subsidi pemerintah misalnya. Tidak seperti itu. Sehingga akhirnya pada tahun 1998 dan 2008 itu kalau dilihat kilas baliknya itu adalah puncak krisis moneter dunia tahun 1998 yang Indonesia sendiri terdampak amat sangat parah ya. 98 saya sudah kelas 6 SD ya. Jajan saya waktu itu dari 100 sampai 200 rupiah ya. Nggak laku lagi uang 100-200 rupiah untuk bisa belanja. Lakunya 1000 2000. Nah gitu. Sehingganya kita melihat krisis ekonomi itu cukup banyak membuat perusahaan-perusahaan itu bangkrut, pilot dan eh, nggak bisa bangkit lagi. Kenapa nggak bisa bangkit lagi ya? Karena nggak ada nih independensinya tuh nggak ada dalam organisasi sehingga itulah yang menyebabkan dia bangkrut ya. Ada pun beberapa bank misalnya BLBI, negara mengucurkan BLBI jumlahnya yang sangat fantastis itu, bahkan dana itu nggak sampai ke masyarakat, justru malah dibawa kabur oleh para pemegang-pemegang saham uangnya dan dibawakan ke luar negeri. Bahkan kasus terakhir itu kalau tidak saya salah saya di tahun 2018 salah satu pemegang saham sebuah bank yang ketika menerima BLBI melarikan diri ke luar negeri baru ketangkap ya dari 1998 baru ketangkap di 2018 dan dia melarikan uang triliunan ya tapi dendanya nggak banyak-banyak banget nggak banyak-banyak banget yang saya pikir nggak masuk dia kalau udah sekian tahun melarikan diri tiba-tiba cuma dihukum 4 bulan penjara misalnya itu kan sesuatu yang kalau gitu gua korupsi aja deh nah kan bisa begitu ya jadi hal ini karena tidak ada independensinya di dalam jadinya begitu kemudian keadilan ya keadilan prinsip keadilan atau fairness ini maknanya adalah adanya perlakuan setara wajar dan adil dalam pengelolaan perusahaan nah ini yang dari awal saya juga sebutkan tadi governance itu menempatkan porsi keadilan itu sebetulnya pada posisi yang
sangat riskan. Makanya prinsip itu, keadilan itu masuk ke dalam prinsip GCG. Karena ketika kita adalah pemangku kepentingan, terus kita dengan senang hati memasukkan si A, si B, si C ke dalam organisasi tanpa memiliki kompetensi yang jelas, saya pikir itu akan menjadi suatu pengaruh buruk bagi organisasi. Sehingga dalam GCG itu keadilan itu ditempatkan sebagai penilaian utama ya, ada nggak keadilan dalam organisasi ini. Nah, ini kasus-kasus ini di mana ada serok ya. Serok, kemudian ada berbagai kasus dugaan penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini banyak terjadi dan kita bisa lihat kalau seumpamanya kalian ingin nulis skripsi ya, saya pikir bagi anak-anak manajemen ini keren sekali ya. Kita lihat bagaimana penerapan GCG pada perusahaan bikin aja dari berbagai perusahaan, ada perusahaan yang mungkin milik pemerintah, ada swasta, ada perguruan tinggi, ada pemerintahan itu sendiri. Sudah belum menerapkan 5 ini? Sudah ada indikatornya, sudah ada nih 5. Transparansi, accountable, responsible, independent, dan fairness. Sudah ada 5 nih. Jadi 5 ini tinggal nurunkan dalam bentuk pertanyaan, nanti diujikan ke lapangan. Gimana? Nanti kita bisa lihat, oh perusahaan ini sudah menerapkan GCG belum? Nah, ya, pemerintah ini sudah menerapkan GCG belum? Nah, nih sudah pada bagian governance itu sendiri. Kemudian, ya, oke. Nah, bagaimana sistemnya? Sistem penerapannya? Pertama, dia dimulai dulu dari tata kelola, komitmen. Komitmen dari seluruh lini organisasi untuk menerapkan tata kelola yang baik. Kemudian membentuk dalam struktur organisasi. Si A jadi pemimpin karena apa? Bukan karena si A anaknya si B, tapi si A layak menjadi pemimpin karena memiliki kompetensi seorang pemimpin. Misalnya ya, pendidikannya bagus, cara kerja dia bagus, relasi dia bagus, maka dia layak sebagai pemimpin gitu. Bukan karena oh si A karena anak si B, jadinya dia jadi pemimpin. Bukan. Jadi struktur itu, bangunan yang dibangun untuk menjadi struktur itu adalah bangunannya adalah kompetensi, kemampuan, bukan adalah relasi. Relasi itu mendukung kalau kita ada yang berteman dengan saya, terus karena saya mungkin adalah memiliki satu perusahaan misalnya ya, terus tiba-tiba teman saya jadikan juga pimpinan dalam perusahaan tersebut gitu ya. Tapi dia tidak ada kompeten-kompeten, nggak ada kemampuan sama sekali. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Tapi relasi dalam artian ini hubungan yang memang saling menguntungkan pada intinya. Sehingga dari struktur tata kelola yang baik, kita tentu akan membuat satu proses tata kelola. Proses, misalnya kita pemilihan A, pemilihan pemimpin gitu ya, kemudian penerimaan pegawai, harus dibuka dengan proses yang menerapkan prinsip GCG. Ketika prosesnya baik, diyakini apa? Diyakini hasilnya pasti akan baik. Nah, kemudian bagaimana contohnya? Ini kita lihat kan contoh penerapannya adalah struktur organisasi yang sebetulnya ini kan harusnya di atas ya, tapi saya ingin lihat kan kinerjanya. Bahwasanya direktur keuangan, bagian keuangan dia menerapkan prinsip GCG, maka orang-orang di bawahnya akan mematuhi peraturannya, kemudian akan dinilai secara independen, kemudian dinilai oleh divisi kepatuhan, nanti jadilah laporan tahunan yang akan dibahas oleh komisaris dan para pemegang saham. Nah, jadi prinsipnya itu nempel di setiap pekerjaan itu. Tata urutan seperti ini itulah struktur tata kelola yang menunjukkan kalau kita sedang menerapkan satu GCG yang baik. Kemudian bagaimana kaitan GCG dengan manajemen risiko? Nah, GCG sebagai satu tata kelola dalam satu organisasi, manajemen risiko juga memiliki kerangka kerja. Kerangka kerja atau penerapan atau tata kelola manajemen risiko dalam organisasi. Maka prinsip prinsip manajemen risiko atau kerangka kerja itu sendiri, dia sesuai dengan prinsip GCG. Kenapa? GCG bicara tadi kepemimpinan, komitmen dalam pelaksanaan GCG itu sendiri, dan manajemen risiko menempatkan kepemimpinan komitmen juga pada pola yang pertama. Artinya, ketika manajemen risiko diintegrasikan ke dalam satu sistem organisasi yang memiliki good corporate governance yang memang betul-betul handal atau bagus secara sistem, maka manajemen risiko ibaratnya itu secara tidak langsung tuh udah dilaksanakan oleh GCG itu sendiri gitu.
Jadi oleh karenanya tinggal lagi nanti bagaimana memanage program-program yang ada di dalam, yang mana manajemen risiko akan turut berperan serta di dalamnya. Kalau seumpama dalam penerapannya kita belum menemukan satu model yang tepat, maka manajemen risiko memiliki kerangka adanya perbaikan. Perbaikan berkelanjutan akan membawa satu perubahan bagi satu organisasi. Nah, inilah kira-kira kaitan antara GCG dengan risk management. Ini mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai materi GCG dan manajemen risiko. Yang pada intinya kita harus paham bahwasanya manajemen risiko itu membutuhkan GCG, membutuhkan struktur organisasi agar manajemen risiko bisa dijalankan dalam satu organisasi. Nah, GCG yang baik itu akan membuat manajemen risiko tidak bekerja terlalu berat. Karena kenapa? Karena sudah menjalankan suatu tupoksinya, artinya si A bekerja, dia pasti akan profesional, sudah kompeten di bidang itu, sehingga tidak perlulah susah membuat menganalisis risikonya, karena dia sudah benar gitu ya, sudah benar. Artinya kalau GCG yang baik, pasti akan membuat organisasi menghadapi risiko yang sangat kecil. Nah, demikian saja mungkin penjelasan dalam materi hari ini. Kita kalau ada yang ingin didiskusikan nanti, silakan di kolom komentar atau di grup WA kita. Dan jangan lupa untuk menyimak sampai selesai materi ini, dan materi selanjutnya akan ditayangkan juga pada channel ini. Jadi silakan seluruh tanggung jawab mahasiswa saya khususnya yang menyimak, silakan dikerjakan sebagaimana yang sudah dibuat dalam kode etik perkuliahan dengan saya. Nah, demikian saja saya tutup untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.